Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Mujahidin dan para penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kali pertemuan ini kita lanjutkan upaya memahami makna lafaz atau kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang lalu kita telah sampai ayat 43. Akan kita lanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat 47 apabila waktunya mencukupinya. Ayat 44 sampai dengan ayat 47 ini memberi penjelasan bahwa besok sesudah hidup di akhirat ada percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam, Allah tidak menerangkan. Dan berapa jarak antara surga dan neraka itu juga tidak dijelaskan. Yang jelas percakapan itu sampai. Mari kita baca dalam rangka mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan zikir kita dengan tilawatul Quran. Ayat 44 sampai 47 dimulai wanada ashabul jannati ashabun nar, yaitu pada halaman 255 dalam catatan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabul jannati ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. Ayat 45.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Sampai di sini dulu kita baca kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat 44 sampai dengan ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah percakapan antara ahli atau penduduk surga dengan penduduk neraka, dan antara penghuni Al-A'raf dengan penghuni surga dan penghuni neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Wanada, dan ia memanggil, berseru, ashabul jannati. Siapa yang berseru itu? Yaitu penghuni surga. Dengan siapa mereka berseru? Ashaban nar, terhadap penghuni neraka. Kita jangan berpikir bagaimana caranya dulu dan berapa jaraknya antara surga dan neraka. Masalah jarak itu sekarang tidak ada jarak panjang, jarak pendek. Dengan adanya teknologi, yaitu telepon, televisi, apalagi sekarang memakai bahasa tulis, tidak ada dekat, tidak ada jauh. Apa yang mereka katakan? Kata ahli surga, an qad wajadna, bahwa sungguh telah engkau dapati, engkau peroleh, kata ahli surga kepada ahli neraka, ma wa'ada rabbuna, ma, apa yang wa'adana yang menjanjikan kepada kami, ma wa'adana
Rabbuna, oleh Tuhan kami, haqqo, sebenarnya. Allah dulu berjanji kepada kami dan janji itu benar, aku ada tadi. Bagaimana kalau halnya kamu sekalian? Wahal wajadtum, apakah kamu juga telah mendapati, telah memperoleh ma wa'ada rabbukum, apa yang telah dijanjikan Rabbukum oleh Tuhanmu, apa yang telah menjanjikan Tuhanmu haqqo, sebenarnya. Artinya penghuni surga mengatakan, kami telah mendapatkan apa dahulu yang dijanjikan oleh Allah sekarang ini, yaitu nikmat surga. Haqqo, benar. Dulu yang dikatakan oleh Allah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang telah kami peroleh. Bagaimana hal kalian, wahai penghuni neraka? Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang Tuhanmu telah janjikan benar? Apa jawab ahli neraka? Qalu na'am. Iya. Aku sekarang telah memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhanku dulu, bahwa keingkaranku, kedustaanku terhadap Allah, kekafiranku terhadap Allah dan Rasul, sekarang aku terima. Jadi ahli surga telah menerima janji Allah dengan nikmatnya, dan Allah dan orang-orang kafir telah mengakui, menerima apa yang dijanjikan oleh Allah, menyaksikan neraka benar-benar menjadi kenyataan. Nah, ini orang yang beriman diberi berita yang demikian ini, karena kebanyakan orang-orang yang tidak beriman itu tidak percaya akan adanya hidup sesudah mati. Ternyata hidup sesudah mati itu peristiwanya banyak dan panjang, tidak terbatas. Jauh lebih lama daripada hidup di dunia. Sebagaimana orang-orang yang seumur kita lebih lama daripada kita di waktu dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu dulu cuma 9 bulan. Di dunia telah 90 tahun. Ada yang 90 Pak? Belum ada ya? Barangkali yang paling tua saya. Saya akan berumur 70 tahun. Nah, dibandingkan dengan hidup saya di rahim ibu dulu cuma berapa? Nah, kehidupan di dunia dibandingkan kehidupan di alam akhirat tidak upahnya sebagaimana hidup di alam rahim ibu dengan orang yang hidup di dunia sampai usia tua. Seperberapanya? Dengan kesimpulan bahwa hidup di dunia ini, dunia itu artinya sangat pendek. Dari kalimat dana, mutfalqa daniyah. Isim dijadikan isim yang bertambah. Daniyah menjadi dunia. Daniyah artinya pendek, dunia sangat pendek dibandingkan dengan hidup sesudah mati besok. Ya, katakanlah kita ingat usia Nabi Muhammad SAW hidup di dunia 63 tahun. Tetapi beliau di alam barzakh sampai sekarang sudah mencapai waktu 1432 tahun Hijriah. Seperberapa itu 63 dengan 1432? Apalagi Nabi Nuh, Nabi Adam. Memang umur Nabi Adam itu konon kabarnya di dalam kisah ada 1000 tahun. Tapi Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun? Jadi hidup dunia itu pendek. Jangan disia-siakan. Kesempatan setiap detik harus bernilai ibadah.
Jangan sampai ada hidup di dunia ini ada kesempatan yang bernilai maksiat. Nah, untuk yang mengetahui mana yang ibadah, yang maksiat, itu ilmu, Pak. Karena itu mencari ilmu itu wajib. Ilmu seperti ini. Allah berjanji, siapa yang di dalam hidupnya itu amalnya soleh, melebihi separuh, dia tidak akan mengalami siksa neraka. Dengan ampunan Allah, walaupun tidak diminta, mereka dimasukkan surga. Cuma kelasnya di surga nanti yang berbeda. Siapa yang amal maksiatnya melebihi amal solehnya, imannya dihargai oleh Allah, tapi tidak dapat ampunan. Sehingga untuk membersihkan maksiat ini, sebelum masuk surga harus dihukum. Surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak beriman, oleh orang yang tidak berbakti kepada Allah. Bagaimana caranya? Di alam kubur ada pertanyaan kubur. Di padang mahsyar nanti ada hisab, ada perhitungan, dan ada timbangan untuk menentukan kuantitas amal soleh dan amal maksiatnya, dan untuk menetapkan kualitas amal soleh dan amal maksiatnya. Mari kita teruskan dulu. Na'am. Orang-orang kafir yang ada di neraka mengatakan, iya, aku telah mengalami siksaan. Nah, dialog ini, Pak, Allah memberi kabar kepada kita. Hakikat dialognya itu yang besok kita tak tahu. Yang jelas ada berita demikian. Loh, kalau orang sedang disiksa ditanya, apa kamu sudah menerima balasan Tuhanmu, janji kepadamu tentang siksaan orang-orang yang durhaka, yang mendustakan orang-orang yang kafir? Pertanyaan itu kan menyakitkan hati, Pak. Tapi terpaksa ia mengatakan betul. Sebab besok itu tidak bisa dusta. Fa'azzana mu'azzinun, maka menyeru mu'azzinun, seorang penyeru. Kalau mu'azzin sekarang ini orang-orang yang azan di namanya mu'azzin. Ini. Nah, istilah mu'azzin besok itu yaitu orang yang menyeru. Menyerulah orang-orang yang menyeru bainahum, di antara mereka, anna laknatullah, bahwa murka Allah, kutukan Allah, alal zalimin, atas orang-orang yang zalim. Mari kita uraikan lafaz demi lafaz sekali lagi. Wanada ashabul jannah, wanada, dan telah berseru ashabul jannati, para penghuni surga, ashaban nar, kepada para penghuni neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, an qad wajadna, bahwa sesungguhnya kami telah memperoleh, ma wa'adana rabbuna, apa yang Tuhan kami menjanjikan kepada kami, haqqan, sebenarnya. Nah, pada ahli surga sudah mengalami nikmat. Jadi karena sudah mengalami kebenaran janji Allah, dan kepada ahli surga itu haqqan. Lalu ahli surga bertanya kepada ahli neraka, bagaimana kamu? Fahal wajadtum, apakah kalian telah memperoleh, telah mendapatkan apa yang menjanjikan hukum Tuhanmu? Bahasa Indonesianya, apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Apa benar enggak? Dulu ketika hidup diberitahu, dengir saja, nggak mau percaya.
Di dunia ini kebanyakan mayoritas orang tidak percaya kepada adanya kehidupan sudah nanti. Karena di dunia ini konon kabarnya menurut statistik hampir 8 miliar seluruh dunia ini. Yang beriman, yang Islam cuma 2,5 miliar. Kan sepertiganya tuh. 2/3 tidak percaya. Karena itu besok isi neraka lebih penuh daripada isi surga. Sehingga isi neraka itu sesek, penuh sesak. Tapi di surga longgar. Jadi jangan khawatir kehabisan lahan di surga. Hal ini juga pernah diceritakan oleh Nabi, isyarah yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Mi'raj, sekembalinya kan bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, diucapkan selamat oleh Nabi Adam kepada anak cucunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa lama Nabi Adam menangis terseduh-seduhan. Setelah itu tersenyum, tapi menangisnya lebih lama daripada tersenyumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isyarat, apa ini ya Jibril? Ya ini bapak kita, bapak manusia, ketika menoleh ke kiri menangis, bahwa anak cucunya lebih banyak yang masuk neraka. Dan di antara yang lebih banyak masuk neraka itu kok perempuan. Nah, ketika menoleh ke kanan, beliau tersenyum karena ada beberapa cukup banyak, tapi tidak semuanya yang di neraka. Ada banyak yang di surga. Itu Nabi Adam tersenyum. Nah, para jamaah yang terhormat, bagaimana kewajiban orang yang beriman? Pertama, mempertahankan imannya dan berjuang amal soleh untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Anfusakum wa ahlikum nara. Bentengilah dirimu dan keluargamu daripada azab neraka melalui beriman dan beramal soleh yang membuahkan akhlak yang mulia. Nah, kalau mampu sampaikan yang lain. Nah, di Masjid Mujahidin ini rupanya para dai diberi kesempatan untuk mengajak menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya imannya itu makin hari makin mendekat ajal, makin membaca. Wah. Dan amal solehnya dari hari ke hari meningkat. Setidak-tidaknya seperti meningkatnya ibadah di waktu Ramadan. Nah, dengan demikian nanti akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang tidak memikir orang-orang yang durhaka lah ya. Kita ya melihat, ingin mengetahui bagaimana nasib mereka besok. Menyatakan betul kami telah menerima apa yang telah Allah janjikan, yaitu siksa neraka. Nah, saat itu ada seorang penyeru, fa'azzana mu'azzinun. Seorang penyeru menyeru bainahum, di tengah-tengah mereka. Anna la'natullah, bahwasanya murka Allah, kutukan Allah, siksa Allah ala zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu lawannya iman, Pak. Orang yang tidak beriman berarti zalim, menzalimi dirinya sendiri. Coba kita baca bebasnya ayat 44. Masih ada dalam halaman 256. Dan penghuni surga berseru kepada penghuni neraka, bahwa sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang sebenarnya Tuhanmu kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu juga telah memperoleh apa yang Tuhan kamu janjikan kepada kamu?
sebenarnya mereka menjawab, benar, iya. Maka seorang penyeru, nah ini maksudnya ada keterangan yang menyeru itu para malaikat, menyerukan di antara mereka bahwa kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Wal'iyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika minadz zalimin. Berikutnya ayat 45. Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang diseru oleh malaikat bahwa mereka itu orang-orang yang zalim, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Alladzina yasudduna an sabilillah. Itulah mereka yang yasudduna, sodda yasuddu, jamaknya yasudduna. Mereka yang menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah. Siapa orang yang menghalang-halangi orang yang beriman menuju jalan Allah? Yaitu orang yang non-Islam atau yang kafir. Mudah-mudahan di Indonesia orang kafir itu tidak ada yang menghalang-halangi kita, ya. Kalau kenyataan ada, kita wajib membela diri, dan bila perlu orang yang menghalang-halangi ini, ya kita tindak dengan kekuatan sesuai apa yang mereka gunakan. Umpamanya mereka menghalang-halangi dengan fisik, kita hadapi dengan fisik. Kalau mereka menghalang-halangi lewat budaya, kita bendung melalui budaya. Kan ada budaya yang baik, ada budaya yang buruk. Kalau mereka menghalang-halangi orang yang beriman lewat ekonomi, ya kita hadang dengan ekonomi. Namun umat Islam itu kenyataannya banyak yang ekonominya di bawah. Dan pengetahuannya juga di bawah. Kalau umat yang beriman ini mempunyai kemampuan harta yang cukup itu tidak harus kaya, Pak. Dan mempunyai pengetahuan yang cukup, mereka tidak akan bisa menghalang-halangi orang yang beriman dengan cara apapun. Memang kalau menghalangi, kalau menghadapi iblis dan setan golongan jin untuk menghadapi orang yang juga gampang, Pak. Kuatkan iman, tingkatkan ibadah, beristiazat pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka lari. Tapi kalau setannya itu setan gondol, setan doyan sambel, setan manusia, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah menirukan. Oleh karena itu menghadapi setan di golongan manusia harus kekuatan fisik. Nah, ini tidak berarti kami ini mengajak perang kita. Ini riwayat daripada orang-orang yang yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghadang, menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, wa yabghunaha, dan mereka menghendaki, menghendaki iwaja, bengkok. Biarlah Islam, tapi Islamnya yang bengkok. Ini konon kabarnya, Pak, Belanda untuk mengekalkan penjajahnya di Indonesia, secara fisik ternyata banyak yang melawan. Kan banyak perlawanan orang-orang Indonesia terhadap Belanda di Maluku, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Diselidiki oleh para ahli psikolog, apa sih sebabnya orang Indonesia kok melawan dengan Belanda? Ternyata iman dan amal soleh dalam agama Islam. Oleh karena itu, yaitu Snoek Hertoghe melalui seorang Profesor Van der Plaat
disuruh belajar apa sih ajaran Islam itu. Belajarnya di Mekah, Pak, bukan main itu. Apa boleh orang kafir masuk Mekah? Mereka di Jeddah berposisi sebagai orang yang beriman, pakai sorban, pakai gamis, masuk Mekah pelajari. Ternyata tahu bahwa yang menyebabkan orang Islam melawan penjajah itu karena perintah agamanya jihad. Ingat Pak, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Santot Pabila Dirjo, Panglima Polen, Teguh Umar, dan yang lain-lain, kan melawan Belanda semuanya. Akhirnya Belanda membuat taktik. Serangannya tidak lewat penjajahan secara fisik, tetapi Islam diberi fasilitas. Tapi yang pengguna ibadah menerobos mengendaki supaya Islam Muslim Indonesia itu bengkok. Sholat ya sholat, tapi aja khusyuk-khusyuk. Haji ya haji, tapi ini mulai dari bawa kitab. Sehingga orang haji kalau pulang diperiksa bawa kitab, dirampas. Ternyata dalam Al-Quran ini penuh upaya orang yang beriman melawan penjajahan. Sehingga umat Islam Indonesia dibengkokkan dengan upaya-upaya diberi hadiah dan lain-lainnya. Siapa yang nurut Belanda nanti saya berangkatkan haji. Di antaranya begitu. Itu upaya yang pengguna wajah membengkokkan orang yang beriman berpaling kepada Allah setengah-setengah, supaya imannya bengkok, amal solehnya bengkok, akhlaknya bengkok. Salat, haji, umroh tapi korupsi, nah, itu kan dikehendaki. Itu orang yang bengkok itu, Pak. Nah, orang yang salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, korupsi itu kan mungkar, Pak. Keji itu. Kenapa kok dilakukan? Ya memang kita akan menyesal, Pak. Orang-orang yang korupsi itu banyak yang orang Islam. Selain orang Islam juga banyak, tapi yang kelihatan itu orang Islam. Dua sholat itu bengkok. Apa imannya itu bengkok? Ternyata betul-betul bengkok. Kenapa? Ilmu tentang iman, ilmu tentang amal soleh tidak punya. Oleh karena itu beriman dan beramal soleh wajib dengan ilmu, Pak, supaya tidak bisa dibengkokkan oleh orang-orang yang zalim. Wa hum bil akhirati kafirun. Orang-orang yang berupaya untuk menghalang-halangi orang yang beriman, mengabdi kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh, ini mereka halang-halangi dan mereka upayakan supaya bengkok, tidak lurus. Sholatnya bengkok, puasanya bengkok, artinya tidak benar. Ya, diantaranya ibadah secara bid'ah dan beriman secara klenik. Dan apa tidak mengerti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat dan af'al Allah. Nah, di sini hari malam Jumat itu kan pengajaran tauhid, kan? Supaya iman kita itu lurus, kuat, tidak bisa dibengkokkan oleh siapapun. Wa hum bil akhirati, sedangkan mereka itu di akhirat kafirun, tentang akhirat itu engkau tidak percaya. Hidup itu ya di dunia ini saja, nikmat atau sengsara ya di dunia ini. Oleh karena itu di dunia ini jangan sampai berkalang tanah. Artinya miskin, harus kaya dengan cara apapun, karena kalau habis mati selesai. Itu kepercayaan orang-orang yang zalim yang diterangkan dalam ayat ini. Para jamaah yang terhormat, ayat 46. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa bainahuma,
Dan di antara keduanya, antara orang beriman yang di surga dan antara orang zalim yang di neraka, itu di antara keduanya itu hijab, ada penghalang. Loh kok bisa ngomong? Itu ilmu Allah mengendaki orang surga dengan orang neraka berbicara walaupun ada penghalangnya, ada hijabnya. Wa 'alal a'raf, dan di atas a'raf, nah, di tengah-tengah neraka dan surga itu ada tempat yang namanya a'raf. Biasa orang mengatakan bukit a'raf. Rijalun, beberapa orang ya'rifuna, yang mereka mengenal kullan, masing-masing bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Orang yang beriman itu ada tandanya. Apa tandanya? Ya, amalannya iman dan amal soleh. Bekas amal soleh itu di antaranya tentang hikmah wudu. Orang-orang yang ahli wudu, ahli sholat, itu anggota-anggota wudu melalui wajah. Kepala yang diusap dengan air wudu, tangan yang disiram dengan air wudu, kaki yang disiram dengan air wudu, itu besok hurun muhajjalin. Nah, orang-orang yang amal solehnya pro, artinya amal solehnya dengan amal maksiatnya imbang, foto, Pak. Ya, di dunia ini ada orang diajak berbuat baik dia mau, tapi diajak maksiat juga mau. Ini kan banyak orang gini, diajak sholat mau, diajak maksiat mau, sehingga besok ditimbang amal maksiatnya dan amal solehnya imbang. Nah, ini ditahan sementara, imannya dihargai oleh Allah. Tapi karena amal solehnya dan amal maksiatnya imbang, ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di tempat yang namanya A'raf ini. Di sana mereka lihat tanda-tandanya, loh ini kan orang-orang yang beriman nih. Tapi kenapa ditahan? Karena di dunia diajak amal soleh mau, diajak maksiat juga mau. Mari sholat Idul Fitri mau, umroh mau, tapi nak germo mau juga, Pak. Apa germo itu, Pak? Takri wong amo. Tahu saya begitu, Pak. Saya nggak tahu germonya itu. Ini kata orang-orang tua. Germo itu takri wong amo. Gerdu takri wong wudu. Orang Jawa kita buatkan germonya. Singkatan. Nah ini. Jadi diajak maksiatnya mau, tapi diajak saya juga mau. Ayo, mari. Tapi diajak maksiat juga mari. Sehingga dihitung amal solehnya dan amal maksiatnya sama, imbang melalui mawazin. Wa yad'ul mawazin bil qisti. Kenal tanda-tanda mereka. Wa natau ashabal jannati. Orang yang di Bukit Arafah itu menyeru kepada penduduk surga. Apa seruan mereka? Salamun alaikum. Sejahteralah kamu sekalian, atas kamu sekalian. Lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Mereka belum memasuki, bukan tidak masuk ya Pak, belum memasuki. Wa hum yat'amun, sedang mereka itu sangat ingin mengharapkan segera masuk surga, pada ditahan oleh Allah. Kenapa? Ketika dunia itu maksiat juga mau, amal saleh juga mau. Ayo tarian Isra Mi'raj mau. Ayo tarian tandaan mau. Tandaan itu saya tidak pernah melihat tandaan. Tapi katanya tandaan itu maksiat. Ini. Nah, para jamaah yang hormat, ayat berikutnya rupanya kita tidak mampu untuk mendapatkan. Hanya saya tutup dengan sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuda'ul mawazinu yaumul qiyamah. Akan ditimbang timbangan-timbangan amal soleh dan amal buruk, amal maksiat dengan sebuah timbangan al-qiyamah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa tuzanul hasanatu wasayyi'at. Maka ditimbanglah amal hasanat, amal baik,
wasayyi'at, dan amal buruk. Faman raja'at hasanatuhu misqala habbatin dakhala al-jannah. Barang siapa yang timbangan amal salehnya lebih sedikit, masuk surga. Karena diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal salehnya melebihi daripada amal maksiatnya. Wa man raja'at sayyi'atuhu ala hasanatihi misqala habbatin, dan barang siapa yang hasil timbangan amal sayyi'atnya ala hasanatihi, yaitu maksiatnya melebihi amal salehnya, misqala habbatin, walaupun setitik, katakanlah hitungan satu, dakhalan nar, maka dia pasti masukkan neraka. Dimasukkan neraka ini sebagai hukuman agar nanti masuk surga tidak memikul dosa. Sebab surga itu diharamkan buat orang yang mati memikul dosa. Wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, siapa yang amal hasanahnya, amal solehnya dengan amal maksiatnya sama, timbangannya sama, ulaika ashabul a'raf, itulah orang yang sementara ditansib di tempat yang namanya a'raf. Mereka itu ingin segera masuk tapi tidak bisa. Tunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu sudah diberikan untuk di dunia dan bakal diberikan berkelanjutan di akhirat nanti. Para jamaah yang terhormat, di antara dosa-dosa itu ada yang dengan tobat diampun oleh Allah, ada yang tanpa tobat diampun oleh Allah. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, oleh karena itu hidup yang dunia, yang pendek ini selalu kita evaluasi amal kita keseharian, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Ini banyak mana amal solehnya dengan amal maksiatnya. Kalau amal solehnya banyak, kita berdoa Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tetapi kadang ada titik-titik dosa, lebih-lebih dosanya lebih banyak, segeralah tobat sebelum nafas di tenggorokan. Mumpung iki lawang tobat isih mengo, lamulane wong urip sing beriman nang padha tobat. Yen ora gelem tobat, besok bakal jerat-jerit tengah dorang ing neraka. Ini pujen Pak, yaitu kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh para santri, yaitu di pondok-pondok mereka, di tempat-tempat mereka istirahat. Yaitu melambangkan bahwa manusia segera banyak tobat. Jangan sampai nanti kalau dihitung oleh Allah, timbangan amal maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya. Pasti bakal masuk neraka itu. Dan di neraka itu orang nangis jerat-jerit tengah dorang, tidak ada yang mau dengar. Karena itu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, sampai di sini kajian kita 3 ayat dari surat Al-A'raf ayat 44, 45, 46 akan kita lanjutkan, yaitu ayat berikutnya sampai ayat 49. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.